saya mengucapkan selamat ada adik-adik BEM UI, tapi juga saya prihatin terhadap tindakan-tindakan, karena kita sudah berkembang sedemikian jauh ya. Kita dulu hidup di zaman student government, jadi kita membangun pemerintahan mahasiswa. Jadi di dalam perjalanan itu, maka kebebasan adalah suatu opportunity atau peluang yang kita miliki. Dan masalahnya bagaimana kebebasan itu disampaikan. Saya menyambut ya keadaan adik-adik mahasiswa itu, karena dulu saya ingat pernah, tidak selalu kita itu berdemonstrasi ya, tapi sekali-sekali kita keluar dan masyarakat tuh mulai berbisik-bisik, ini kalau jaket kuning keluar pasti keadaan sudah gawat dan memang sepantasnya disampaikan. Pernyataan daripada adik-adik, bahkan anak-anak kita sebenarnya, mereka itu sangat layak ya apa yang mereka katakan. Yang menjadi soal itu adalah bagaimana respon pihak universitas, yang saya kira sangat tidak patut untuk melakukan pembatasan-pembatasan semacam itu. Saya berbahagia dulu punya rektor yang sampai sekarang sangat dikenang, Profesor Mahar Marjono itu. Dia adalah orang kepercayaan pemerintah, dia adalah penasihat tim kesehatan presiden bahkan ya. Tetapi di dalam perjuangan itu saya tidak pernah berbenturan. Dan selalu yang diminta itu adalah kalau ada hal orang bertanya, kita menjelaskan kenapa pikiran itu keluar, tapi itu tidak pernah terekspos di luar ya. Bahwa kita memanggil, selalu ada pembicaraan-pembicaraan yang saya kira cukup konstruktif, berbicara dari segi etika apa yang disampaikan tersebut. Saya lihat dari apa-apa yang dikatakan oleh adik-adik mahasiswa itu sangat jelas, dan apalagi di dalam referensi mereka menyebut itu apa dasar keluarnya itu ya. Jadi saya rasa bahwa yang perlu diperhatikan itu adalah kebebasan akademik yang menjadi dewa bagi perguruan tinggi. Tanpa adanya kebebasan akademik, maka hampir seluruh kegiatan universitas tidak ada artinya. Apa universitas itu tempat kursus, memberi keterampilan, dan dengan keterampilan itu kita mencari kerja? Apa sekedar itu? Dulu saya sering membandingkan apa bedanya kita dengan kursus bahasa Inggris. Zaman dulu kursus bahasa Inggris itu dilihat Lembaga Indonesia Amerika. Diseleksi dengan ketat, diterima, dan yang tamat selesai. Tapi kampus itu adalah tempat untuk membangun pribadi-pribadi unggul yang kemudian akan menyumbangkan kepada negara. Jadi treatment kepada adik-adik itu haruslah disiapkan mereka sebagai pemimpin. Kita duduk sebagai rektor, sebagai dekan, itu kan terbatas dengan jabatan-jabatan itu. Tetapi adik-adik itu adalah punya masa depan. Sebentar lagi kita nggak bisa bilang apa-apa. Mereka dibentuk, dan bagaimana kepemimpinan itu terlihat dari rekam jejak. Rekam jejak ini sekarang semua pembicaraan kita itu bisa direkam, dan nanti pada saat adik-adik itu memimpin, pernyataan-pernyataan ini menjadi sandaran etik. Jadi saya kira yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana membuka dialog yang konstruktif dan dalam rangka mendidik. Ini begitu juga pada adik-adik mahasiswa, dia punya tanggung jawab. Bahkan dalam pengalaman kita dulu ya, ada batas-batas yang mungkin dari segi pemerintah kita diberangus, kita ditangkap, saya disimpan di RTM Guntur itu, dan sampai ke pengadilan. Dan kita hadapi itu. Di dalam perjalanan itu kan kita semua berupaya untuk sedapat mungkin menjelaskan.
apa alasan dan sebagainya. Dan saya merasa bahwa inilah saatnya adik-adik itu memberi harapan bahwa kampus itu memang harus bersuara, harus menyampaikan pandangan-pandangannya. Sekarang hampir tidak ada. Seluruh anggota parlemen kita hanya segelintir yang bisa berbicara, tapi sebagian besar diam, dan saya tidak tahu alasannya. Tentu ya dengan alasan politik gitu. Dalam pertimbangan politik maka diam berarti sesuatu begitu. Tetapi kekuatan dari mahasiswa itu adalah pada kekuatan moral. Ini yang juga kita sama-sama harus awasi. Moral force itu kan tidak punya komitmennya kepada kebenaran, bukan kepada tujuan-tujuan lain. Jadi itu yang membedakan antara moral force dengan political force dan lain-lain itu. Selama ini saya melihat bahwa hanya kampus yang masih bisa diharapkan untuk melakukan ini. Karena di dalam sistem kampus itu, check and balance itu kan tersedia ya. Jadi saya yakin kesimpulan yang dikeluarkan oleh BEM itu bukan kesimpulan gampang-gampangan itu. Pasti melewati suatu perdebatan, pasti melewati suatu pendalaman, ada kajian, dan mereka bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan.